Halo sahabat ternak semuanya, selamat datang kembali di channel saya, tempat dimana kita bisa sharing santai dan berbagi pengalaman seputar ternak ayam kampung tentunya. Salam hormat dan salam satu hobi. Di video kali ini saya akan membahas tentang pakan ya, tuntas ini tuntas. Jadi teman-teman harus menyimaknya sampai habis. Karena apa? Masih banyak teman-teman sahabat ternak semuanya bertanya kepada saya masalah pakan ini agar ayam kita cepat besar. Karena memang kan kita punya target 2,5 bulan 3 bulan panen. Jadi kita harus mengolah pakan itu dengan bagus, dengan baik, agar tidak terpaku sama pakan pabrikan teman-teman. Karena apa? Pakan pabrikan ini bulan demi bulan naik terus. Nah, memang naiknya tidak banyak, naiknya 1.000 atau 2.000. Tetapi kalau populasi ayam kita itu banyak dan dalam jangka waktu panjang, ya terasa juga menguras kantong teman-teman ya. Tapi di sini saya bukan bertindak sebagai guru ya teman-teman. Saya tidak ingin mengajari teman-teman karena saya kena percaya teman-teman itu sudah tahu. Saya cuma mengingatkan aja. Saya bertindak sebagai sahabat agar kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar di channel ini. Memang ada perbedaan proses metabolisme pada manusia dan juga pada hewan. Kita tidak jauh-jauh teman-teman. Contohnya itu sapi teman-teman ya, kerbau itu dia hanya memakan tumbuh-tumbuhan itu, tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, tapi otot atau dagingnya itu terbentuk dengan sempurna. Cuma makan itu aja teman-teman. Bisa nggak kita buat tumbuh-tumbuhan itu atau daun-daunan itu kita kasih ke ayam? Ya kalau menurut saya bisa saja, tapi mungkin kalau kita kasih tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan itu ayam nggak mau makan. Tapi kalau kita pandai mengolahnya, bisa saja ayam kita bagus makan itu teman-teman. Jadi saya di sini juga udah tidak menggunakan pur lagi ya teman-teman. Saya menggunakan bahan dari alam ya. Teman-teman bisa berkreasi lagi tuh untuk mencampur pakan agar bisa bisa membuat ayam kita cepat besar gitu teman-teman. Jadi contohnya tuh saya buat maggot nih teman-teman. Maggot, ada sahabat ternak saya, peternakannya dia ada di Medan, dia menggunakan maggot, full maggot ya, ayamnya cepat besar juga teman-teman. 3 bulan dia udah bisa panen. Di maggot ini proteinnya tuh bisa mencapai 40 sampai 45% dan itu sangat tinggi untuk ayam bisa terbentuk ototnya dengan sempurna teman-teman. Terus teman-teman bisa menggunakan lemna juga, lemna minor. Lemna minor ini adalah tumbuhan ya, tumbuhan yang berada di permukaan air, tapi memang daun lemna minor ini sangat kecil. Jadi teman-teman harus banyak harus memberikan lemna ini sangat banyak kepada ayam, maka ayam bisa bisa kenyang gitu loh. Ya kan? Tapi banyak juga yang menggunakan kayak azolla, karena azolla itu tumbuhannya itu daunnya agak lebar, jadi bisa banyak lah itu kita dapatkan teman-teman ya. Terus teman-teman bisa menggunakan tepung tulang teman-teman. Ini banyak dijual di pabrik-pabrik ya, di tempat-tempat toko pakan ternak ya. Ini proteinnya ini 12%. Dan teman-teman bisa menggunakan tepung ikan juga. Tepung ikan ini yang sangat tinggi, yang sangat bagus. Biasanya para peternak itu mencari protein itu dari tepung ikan ini teman-teman. Proteinnya itu bisa mencapai 66%. Bayangkan teman-teman, 66%. Lemaknya 10,82 atau 11% lah lemaknya teman-teman. Dan cuman memang ini kan berupa serbuk ya, tepung ya, teman-teman harus mencampurnya lagi gitu loh. Saya nggak tahu juga kalau teman-teman kasih full tepung ikan ini gimana, karena proteinnya sangat tinggi ya. Tapi biasanya saya juga memakai ini, saya campurkan sedikit-sedikit aja agar nutrisi yang pada pakan saya kasih itu bisa maksimal teman-teman. Terus teman-teman bisa menggunakan bungkil sawit ya. Ini adalah limbah limbah terakhir dari pengolahan kelapa sawit itu teman-teman. Bisa teman-teman dapatkan di pabrik kelapa sawit. Kalau teman-teman rumahnya berada di kawasan industri kelapa sawit, mungkin ini dengan mudah didapatkan. Ini di sini saya bisa dapatkan ini harganya tuh per 50 kilo ya, satu karung 50 kg itu cuma 60 sampai 70 ribu teman-teman.
daripada teman-teman menggunakan pur ya, pur dari pabrik yang harganya 300-an, teman-teman bisa menggunakan bungkil sawit ini, ampas sawit. Itu teman-teman bisa berdapat berkarung-karung lah teman-teman. Jadi kita nggak terfokus sama pakan pabrikan. Apalagi bang yang bisa digunakan teman-teman bisa cangkang telur teman-teman. Cangkang telur misalnya hasil tetasan itu jangan teman-teman buang, itu bisa juga untuk pakan ayam teman-teman. Teman-teman bisa haluskan karena itu mengandung protein sama kalsium juga sangat tinggi ya. Biasanya juga peternak-peternak itu menggunakan itu untuk anakan ya, untuk DOC. Itu memang sangat tinggi protein teman-teman, cangkang telur itu. Terus apa lagi? Cangkang kerang ya. Teman-teman bisa mendapatkan di pasar-pasar, mungkin di daerah-daerah yang menjual kerang-kerang seperti itulah teman-teman. Kerang-kerang hijau itu sangat bagus, teman-teman bisa menumbuknya atau menggilingnya, menghaluskannya dan mencampurkannya dengan pakan. Terus kalau teman-teman juga bertanya tuh, abang kemarin memakai daun apa, daun kangkung ya teman-teman. Daun kangkung itu memang cukup tinggi juga apanya, kandungan proteinnya itu bisa mencapai 6% ya setahu saya. 6% juga. Enggak, kangkung itu 2,6% teman-teman. 2,6 gram dalam 100 gram kangkung. Itu bisa teman-teman dapatkan dari situ. Teman-teman bisa mencarinya di Google. Terus satu lagi itu daun-daunan itu bisa lapangan bola, itu rumput gajah. Rumput gajah itu bisa mengandung 6% proteinnya teman-teman. Cuman kalau dari daun-daunan atau tumbuh-tumbuhan, saya tidak mencari protein atau karbohidrat dari situ. Saya hanya mencari vitamin-vitaminnya saja dari situ teman-teman. Kalau untuk karbohidrat dan protein itu saya mendapatkan protein dari yang saya sebutin tadi. Terus karbohidrat bisa saya dapatkan dari nasi, jagung ya, umbi-umbian, dari situ saya dapatkan. Makanya ayam saya itu ya, bukannya saya sombong, saya sehat dan besar-besar teman-teman, cepat besarnya gitu loh. Terus kalau ada lagi yang bertanya, bang kenapa nggak dari umur 0 sampai 30 itu dikasih pakan campuran seperti itu juga bang, katanya. Kenapa kebanyakan peternak memakai 511? Ya karena apa teman-teman, eh ayam masih DOC ini masih lemah. Jadi kita membutuhkan pakan yang gampang dicerna oleh tubuh ayam ini. Kalau yang saya sebutin tadi itu mungkin agak sulit dicerna sama DOC ya, sama anak ayam ini. Makanya 511 itu berupa serbuk, berupa butiran, teman-teman bisa memberikan itu. Dan kandungannya juga sangat bagus ya, komplit. Karena memang kalau pakan pabrikan ini memang dari proses penelitian untuk ayam. Makanya teman-teman sahabat ternak semuanya itu menggunakan 511 teman. 511 itu bisa proteinnya itu sampai 20 sampai 25% teman-teman. Itu udah cukup. Kalau teman-teman untuk indukan itu bisa teman-teman kurangi juga ya. Teman-teman kurangi itu bisa 17 sampai 20%, nggak masalah, itu tingkat proteinnya di situ nggak masalah. Tapi kalau lebih banyak lagi ya lebih bagus kalau menurut saya. Lebih bagus. Tapi ingat, airnya jangan sampai kurang teman-teman. Airnya jangan sampai kurang. Terus satu lagi nih teman-teman, protein sama karbohidrat itu harus sejalan. Karena apa? Kalau teman-teman hanya menggunakan protein saja, ayam teman-teman nggak cepat besar. Karena apa? Di aktivitas ayam ini membutuhkan energi. Energinya ini didapatkan dari karbohidrat. Kalau karbohidratnya tidak ada, otomatis protein yang ada di si ayam itu yang diolah untuk tenaga si ayam ya. Tapi kalau juga tidak ada protein, susah juga ayamnya untuk cepat besar teman-teman ya. Oke, ini informasi sedikit ya teman-teman. Ini adik saya ini ternak ikan ya, ikan cupang. Dia cukup telaten juga, memang masih sedikit lah ikannya nih ya. Ini ada blue rim kalau nggak salah, blue rim. Jadi ya ini di sampingnya ini ada indukannya betina juga ya. Ikan ini sangat, menurut saya banyak sih, banyak. Ini ada yang warna-warni, saya nggak paham juga tentang ikan ya. Tapi kalau teman-teman mau beli, mau pesan, bisa saja menurut saya, bisa kita kirim ya. Karena di sini juga dia kadang menjual juga 1-2 ekor. Nih, satu wadah itu satu ikan dibuatnya. Nih, menurut saya yang orang awam ini nggak paham ikan ini, ikannya cukup cantik-cantik juga menurut saya teman-teman. Nih coba kita perhatikan ini, nih warnanya keemasan ya, warna emas.
cantik lah kalau menurut saya, ekornya itu ya kayak kipas. Terus ini lagi kita lihat ya. Ini maaf ya teman-teman, agak membelot sedikit ini ya dari ayam ke ikan cupang ya. Tapi ya kan tidak jauh-jauh dari peternakan ya, peternak ikan. Nih, wih, lumayan lah untuk ikan-ikan hias ya kan, di rumah bisa bisa menghibur kita lah di rumah. Ya ini ada anakannya juga masih banyak ya. Dia juga sering mengawinkan ikan. Oke, bisa teman-teman perhatikan tuh masih halus-halus, masih kecil-kecil. Ini juga ada ya. Nih. Oke, satu lagi teman-teman, saya lupa memberinya. Terkadang saya tidak menyampaikan keseluruhan itu isi video itu karena apa? Biar teman-teman bertanya ya, bisa biar teman-teman bertanya di kolom komentar, dan disitulah kita bisa berbagi ilmu. Teman-teman bisa, kalau saya salah teman-teman bisa memberikan saya masukan di kolom komentar, dan ketika teman-teman bertanya saya bisa menjawab dengan ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dari peternakan saya ini teman-teman. Oke, mungkin sampai situ dulu video kita. Salam hormat dan salam satu hobi.